Momen saat Jenderal Teddy sebut prestasinya. Pledoi Irjen Pol Teddy Minahasa di kasus narkoba. Irjen Pol Teddy Minahasa memulai pledoinya dengan memaparkan prestasi dan capaiannya dalam dunia kepolisian. Ini disampaikannya dalam pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat 13 April 2023. Selanjutnya baru dia kemudian memaparkan pembelaannya yang intinya tak pernah memerintahkan AKBP Dodi Prawira Negara CS untuk menukar dan menjual narkoba. Berikut momen-momennya. Majelis Hakim yang mulia, nota pembelaan saya sebagai terdakwa ini saya beri judul sebuah industri hukum dan konspirasi. Saya awali dengan poin 1 tentang latar belakang kehidupan saya, Majelis Hakim yang mulia. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu. Saya 8 bersaudara yang sejak kecil tumbuh dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1990 saya lulus SMA dan langsung mengikuti seleksi AKABRI. Karena saya yakin bahwa kedua orang tua saya tidak akan mampu membiayai saya ke jenjang pendidikan berikutnya atau kuliah di perguruan tinggi. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus seleksi AKABRI dan masuk matra kepolisian atau Akademi Kepolisian tahun 1990 itu juga. Saya menjalani semua proses pendidikan di Akpol selama 4 tahun dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Karena saya sadar betul bahwa saya bukan berasal dari keluarga pejabat, bukan dari kalangan keluarga yang mampu, ataupun bukan anak jenderal. Dalam bahasa Jawa, boleh saya katakan saya ini kawulo alit atau wong cilik atau orang kecil. Kemudian setelah lulus, saya juga berdinas dengan baik sampai dengan capaian saat ini. Deretan prestasi akademis, prestasi kerja, serta tanda jasa dan tanda kehormatan dari negara maupun kontribusi saya dalam berbagai event nasional di bidang olahraga maupun penyusunan rancangan undang-undang di DPR RI serta organisasi kemasyarakatan lainnya telah mengantar karir saya meningkat secara eskalatif. Berbagai posisi strategis dan prestisius pernah saya duduki, baik di bidang pendidikan, operasional, maupun staf. Majelis Hakim yang mulia, bila saya urut ke belakang riwayat beberapa jabatan saya sebagai berikut. Tahun 2022 terbit SKEP sebagai Kapolda Jatim, kemudian Kapolda Sumatera Barat, staf ahli manajemen Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Kepala Biro Pengamanan Internal Visi Propam Polri, staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan 2013 sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan Calon Presiden Joko Widodo. Sederet jabatan tersebut di atas saya terima secara alamiah tanpa saya menggunakan cara-cara yang kolusi dan nepotisme, terutama pada saat menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden maupun sebagai Komandan Satgas Pengamanan Capres Joko Widodo, melalui proses seleksi yang sangat ketat, selektif, dan sulit, baik di tingkat Mabes maupun di tingkat pusat atau istana. Terutama seleksi tentang materi, yaitu track record dan kedinasan, serta tes psikologi yang harus memiliki aspek intelektual, tanggung jawab, kejujuran, pengambilan keputusan, serta aspek ketelitian yang tinggi. Dan saya berprinsip bahwa jabatan adalah amanah atau kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu saya pun telah memperoleh anugerah Bintang Bayangkara Nararia dan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden Republik Indonesia, yang maknanya adalah bahwa saya turut memajukan institusi Polri serta berdinas selama 25 tahun berturut-turut tanpa cacat. Artinya tidak pernah saya melakukan pelanggaran disiplin, etik maupun tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, dengan perjuangan saya untuk pencapaian karir tersebut,
apakah mungkin saya akan merusak dan menghancurkannya hanya demi uang 300 juta rupiah yang telah dituduhkan kepada saya dalam kasus ini? Poin kedua tentang asal-usul sabu. Majelis Hakim yang mulia, pada awalnya saya kaget dan seperti orang linglung ketika saya dengan kesadaran sendiri datang menghadap Bapak Kapolri untuk klarifikasi. Saya langsung diperiksa oleh Propam, disita HP saya, dan diambil sampel darah, urin, dan rambut saya untuk keperluan tes laboratorium. Saya mengikuti semua tindakan dan perlakuan terhadap saya secara setengah sadar. Karena pada tanggal 30 September, saya melaksanakan tindakan medis dengan bius total selama 4 jam. Kemudian tanggal 12 Oktober, saya melaksanakan tindakan medis juga dengan bius total selama 3 jam. Dan pada hari H tanggal 13 Oktober 2022, saya juga pasca menjalani tindakan medis selama 3 jam dengan bius total di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sehingga dalam menghadapi dan menjalani proses pemeriksaan oleh Propam dan dilanjutkan oleh penyidik Polda Metro Jaya sampai pagi hari tanggal 14 Oktober 2022 itu, saya ikuti dengan kooperatif dan mengalir begitu saja dalam kondisi kesadaran saya yang belum pulih pasca dibius total selama 3 kali berturut-turut itu. Selang beberapa hari, saya ingat saya tanggal 24 Oktober ketika penasihat hukum saya dihandle oleh Bapak Hotman Paris Hutapea dan partners. Saya diberi pencerahan dan mulai tersadar bahwa sabu yang menjadi objek dalam perkara ini bukankah pernah saya perintahkan untuk dimusnahkan pada tanggal 24 September 2022. Subpoin A, 35 kg telah dimusnahkan. Menurut laporan awal Dodi Prawiranegara bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 telah melakukan penangkapan sejumlah 43 kg dengan rincian sebagai berikut. Hal ini terdapat di dalam alat bukti surat yang mulia, hasil digital forensik yang dikeluarkan oleh Lapor Digital Forensik Polda Metro Jaya, yaitu penangkapan di Padang 2 sejumlah 3 kg, penangkapan di Lapas Pariaman 4 kg, dan penangkapan di rumah tersangka Fadel 36 kg. Itu sudah berjumlah 43 kg. Kemudian pada tanggal 18 Mei, Dodi Prawiranegara juga melaporkan telah menangkap tersangka atas nama Jalu dengan barang bukti seberat 1,5 kg. Sehingga total penangkapan yang dilaporkan adalah 44,5 kg. Ini baru dari 4 tersangka yang belum dari 5 tersangka yang lain, karena yang ditangkap totalnya ada 9 tersangka. Mohon izin yang mulia, data yang saya sajikan ini real berdasarkan alat bukti surat hasil laboratorium digital forensik. Jadi bukan berdasarkan karangan cerita saya. Total BB sabu hasil penangkapan tersebut belum termasuk dari 5 tersangka lainnya, karena total tersangka yang ditangkap 9 orang. Namun, pada tanggal 20 Mei 2022, Dodi Prawiranegara melaporkan hasil penimbangan seluruh barang bukti sabu menjadi 39,5 kg. Sehingga terjadi penyusutan seberat 5 kg. Ini juga masih belum terhitung dengan BB sabu dari 5 tersangka lainnya. Hal ini sangat tidak masuk akal bagi saya, oleh karenanya saya menguji atau menyindir saudara Dodi Prawiranegara dengan cara mengirim chat WA pada tanggal 17 Mei 2022 dan 20 Mei 2022 tersebut. Selanjutnya saya tidak pernah lagi komunikasi dengan Dodi Prawiranegara, apalagi menanyakan laporan hasil perintah saya yang kata Dodi ada, karena memang tidak pernah ada perintah tersebut. Dan Dodi Prawiranegara juga tidak pernah melaporkan apa-apa kepada saya selama kurun waktu tersebut. Kemudian Dodi Prawiranegara membulatkan BB sabu tersebut dari 39,5 menjadi 40 kg untuk kepentingan publikasi. Jadi fisiknya tetap sama 39,5 yang mulia, namun untuk kepentingan publikasi Dodi membulatkan menjadi 40 kg. Dari 40
kilogram BB sabu tersebut sebanyak 35 kg telah dimusnahkan pada tanggal 15 Juni 2022 melalui mekanisme dan prosedur yang benar serta berita acara pemusnahan telah ditandatangani oleh pejabat terkait antara lain Kapolres Bukit Tinggi, Saudara Dodi sendiri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kajari Agam, tersangka Fadil dan tersangka Roni Eka Saputra beserta penasihat hukumnya dan beberapa penyidik yang namanya tertera pada BAP pemusnahan tersebut. Acara pemusnahan juga dihadiri oleh pejabat utama Polda Sumatera Barat, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda Kota Bukit Tinggi, media massa, serta hampir seluruh anggota Polres Bukit Tinggi. Klaim terdakwa Dodi Prawira Negara dan Samsul Ma'arif bahwa sabu 5 kg adalah hasil penyisian dari BB sabu 35 kg yang dimusnahkan adalah sangat tidak benar dan belum pernah dibuktikan oleh penyidik. Mengingat bahwa